Alhamdulillah, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 36. Kita baca ayatnya, surat An-Nisa, ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan teman sejawat dan orang-orang terlantar dan budak-budak yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, itu artinya surat An-Nisa ayat 36. Jadi ada 3 perintah Allah di sini. 1, agar kita beribadah. Nah, ini tugas pokok kita ini. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, salat malam, baca Quran, itu namanya ibadah. Dan kita memang diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu kata Allah, jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik, baik dalam akidah, keyakinan maupun dalam ibadah. Karena syirik itu dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa besar. Yang ketiga, agar kita berbuat baik, ihsan, berbuat baik. Nah, salah satu objek yang kita diperintah Allah berbuat baik kepada mereka adalah tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, kata Allah. Wal jari zil qurba wal jaril junub. Jadi Bapak Ibu, perintah berbuat baik kepada tetangga ini itu sepaket dengan perintah ibadah dan larangan syirik. Nah, itu hebatnya. Perintah berbuat baik kepada tetangga satu paket dengan perintah ibadah dan larangan syirik. Kenapa begitu? Itu ada isyarat dari Allah bahwa pertama, sehebat apapun ibadah Bapak Ibu kepada Allah, sehebat apapun ibadahnya, mau salatnya berjamaah, mau tahajudnya tiap malam, mau puasanya puasa Daud, mau Al-Qur'annya one day one juz, semua ibadah Bapak Ibu tidak akan bernilai di sisi Allah jika tidak baik dengan tetangganya. Itu masalahnya. Sehebat apapun ibadah Bapak Ibu tidak akan bernilai jika dengan tetangganya tidak baik. 2, jika Bapak Ibu menyakiti tetangga, dosanya setara dengan syirik, dosa besar. Dan syirik itu menghabisi semua amal. Nanti baca surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, habislah semua amalmu. Itu bahayanya, Ibu ya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu di dalam Islam perkara tetangga ini mendapat perhatian yang sangat penting, yang sangat serius.
Dalam hadis dari Muaz bin Jabal, suatu hari para sahabat bertanya kepada Nabi tentang makna surat An-Naba ayat 18. Nanti Bapak Ibu baca surat An-Naba 18. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Kata Allah, ketika ditiup sangkakala yang kedua nanti setelah kiamat, semua manusia akan datang menghadap Allah berkelompok-kelompok afwaja. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa maksudnya manusia datang di hari kiamat berkelompok-kelompok? Lalu Nabi menangis. Lalu kata Nabi, kelak di hari kiamat umatku akan dibangkitkan Allah dan dibagi ke dalam 10 kelompok, fabaddala suwarahum, yang bentuk mereka diubah oleh Allah. Jadi nanti umat Nabi Muhammad ini ada 10 kelompok, yang kelompok itu bentuknya tidak seperti sekarang. Salah satu dari kelompok yang 10 itu kata Nabi, faminhum muqatta'atun aydihim wa arjulahum. Ada orang nanti kata Nabi, sebahagian umatku dibangkitkan tanpa tangan, tanpa kaki. Tidak percaya, lihat sajalah sendiri. Siapa mereka yang tanpa tangan, tanpa kaki itu? Allazina yu'zunal jiran. Mereka yang di dunia selalu menyakiti tetangganya. Salah Bibi ya. Yang paling sulit nanti manusia di akhirat, di padang mahsyar, yang selalu menyakiti tetangganya. Padang mahsyar itu Ibu, Masya Allah. Nanti baca surat Az-Zumar ayat 68. Summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, kata Allah, semua manusia akan diberdirikan oleh Allah menanti saat akan dihisab. Berdiri, qiyam yanzurun, berdiri. Semua orang berdiri, tidak ada tempat duduk. Tudana samsu ilal abdi kadramil. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Oh, Masya Allah, panas Ibu tuh. Manusia berteriak-teriak, bahkan ada yang minta masuk neraka. Rabbi arihni walau ilan nar. Ya Tuhan, pindahkanlah kami walaupun ke neraka. Rasul kalau makhluk pindah ke neraka. Tak tahan lagi di padang mahsyar. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Nanti baca di Maryam 85-86. Di padang mahsyar itu manusia haus, yang saking hausnya sebahagian lehernya putus. Allah ya. Ada orang di padang mahsyar itu sebagian lehernya putus saking hausnya. Ini tidak bertangan, tidak berkaki itu. Berapa lama berdiri di padang mahsyar? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa khamsuna alfasanah. Manusia akan berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Kurang yakin, lihat nanti kalau tidak percaya. Dan kondisi yang berat begitu, yang paling celaka kata Nabi, yang selalu menyakiti tetangganya. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca hadis-hadis tentang tetangga, selalu dihubungkan Nabi dengan hari akhir. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Hari akhir ya. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, berbuat baiklah kepada tetangganya. Hari akhir juga. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fala yu'zi jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, jangan pernah menyakiti tetangganya. Semua perkara tetangga hubungannya dengan hari akhir. Kenapa? Di akhirat yang paling celaka manusia yang tidak baik dengan tetangganya. Itu makanya Bapak Ibu, jangan pernah menyakiti tetangga kita. Jangan pernah. Menyakiti tetangga itu bukan hanya menyakiti fisik.
Bisa jadi menyakiti perasaan. Ibu-ibu apa-apa, di kompleks banyak orang yang tidak punya perasaan jo tetangga. Dibuat tong sampah, dibatih tanah awak jo tanah kawan. Tong sampah ko ndak lo batutui bagaimana. Saru awak bongguk di situ, beko delo kuciang delo anjing ke sabalah. Orang sabalah kadangnya bukan dek nyaman, cuma nyo male batangka nyo tahan saru awak manga kabungku rumah orang dibuat. Tu menyakiti tetangga namanya tu. Saru awak punyo, tu tiba kabungku rumah kawan. Ndak masalah namanya tu. Sakit orang namanya tu mah. Cuma nyo diantuk dek manahan daripada ibu, nyo tahan se. Apa masalah tu? Makanya Bapak Ibu tolong pulang beko periso tong sampah awak masing-masing. Buat tong sampah di mungku rumah awak surang. Tutui, modali, jangan menyakiti tetangga. Kadang ada awak ko bagai itu sampah bagantuangan saya. Sampah bagantuang tu yo memang dak dapat di kucing, dak dapat di anjing lah. Cuman baunya. Apalagi ciri ikan kancang bau dah kalau manguk-anguk ke sebelah ruah baunya orang makan lalu mual pari orang dia. Tolong Bapak Ibu perbaiki tong sampah di rumah masing-masing. Buat di muka rumah awak surang tutui. Boleh mau kecek nak. Angka-angka cubalah Bapak Ibu besok di akhirat. Ya, tu kau bergolong-golong sih bu cuma timun besok. Kau sebut jambu ustaz, bu ustaz gua kalau mau kecek ibu lebih mau tangka cubalah lagi cik. Ya dah. Tolong peluang tong sampah rumah tu beko. Nah. Tidak mudah urusan tetangga beko ya. Apa-apa atau sebagai nabi apa-apa ke. Pagi bakal saruk, sore bakal saruk, maunggun saya kerajo ti hari. Apa ibu membakar saruk tu asuknya ke rumah orang beko tu mah. Orang sasa angok bagi anaknya asma bagi baju baru cuci baru bagi lebih nasuk baju orang bagi. Tak boleh menyakiti apa jangan bakar-bakar saruk di muka rumah tu. Apa kau bakar saruk di rumah? Wen coropong asuk tu masuk ke rumah awak surang asuk tu. Iruik dah sampai malam masuk sama surang dah mana. Iku apa mau nggun asuk ke rumah orang? Masalah tu sakit orang dia tu. Apa-apa yang pensiun banyak kerajaan bakar-bakar tu hari tu. Ungguk saruk apa tu masukan ke karuang. Agen ke tukang saruk bayi masih dakah lah dulu. Tak menyakiti tetangga kerajaan lah. Tak boleh. Tak boleh. Perkara yang paling berat kalau orang tak aman tetangganya bermasalah di akhirat tu. Percayalah kamu. Kadang tak awak menyakiti tapi Bapak Ibu yang punya anak bujang. Tolong keceng kenyo ang ondang kuaya kenal potnya jangan tukar ya kenal pot racing ya. Orang lalu bagai yang jam 2 balik nya pulang nyogas tekajui orang dia. Waang ku ang tuka kena lepot ondang ku ya kena lepot racing ya. Dari gerbang ku ngiri udah kena lebih jadi duit ya. Itu mengganggu orang lalu namanya itu. Ibu bapak yang punya kucing, ibu-ibu yang punya kucing, malam tu tolong kucing kurung. Miku ibu lapen kucing ibu melalala kata puncak atuk orang miku terkaju-kaju orang lalu nya memang. Ya ndak? Haratu ibu manga menggaduh orangnya kurung kucing tu. Kacirinya urus ri curang. Kucing awak mah. Aku ndak lapen ka rimbo tu cari rimbo. Tuhan. Kucing ku lambo lapehan ya, ndak ada urusan jombo lah ya. Apa terjadi dari nyombo jombo bawa satu salah ya. Asa catat milik ibu bermasalah beku, percayalah kamu. Ibu bapak baterana ayam tolong kurung ayam tu. Kau terana ayam di komplek beku ibu kata ciri terus orang bagai. Tolong apa kurung ayam apa tu? Menggaduh orang tu tidak boleh. Apa yang memelihara anjing di rumah, tolong kabik muncul anjing tu malam tu. Naknya hari-hari malam itu ada kaju-kaju orang lalu punya rumah. Nah, tidak boleh menyakiti tetangga tu, ibu. Ya, apapun pakai perasaan. Kalau ikut kau tak gaduh dak tetangga ambornya. Kalau tak gaduh jangan bermasalah di akhirat. Amal ibu bapak habis, dosanya selevel syirik, tak sebahaya tu. Tetangga tu tak ringan ke ibu. Nah,
Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman itu orang, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi bersumpah demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Kata Nabi, allazi la ya'man jarahu bawaikuhu, orang yang tidak aman tetangganya dari dirinya. Demi Allah, kata Nabi, tidak beriman orang yang kalau tetangganya tidak merasa aman dari dirinya, tidak beriman. Kalau tidak beriman, amalnya hilang. Karena orang yang amalnya dinilai itu kalau dia beriman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Beberapa bulan yang lalu, Ibu, pernah ada kejadian di dekat tempat tinggal saya di Padang. Jadi bapak iko jibu ko bertetangga, apa ko manggali, apa itu balapau, ibu ko bidan, tetangga. Apa yang balapau ko, masya Allah, setiap malam orang main domino rami, Ibu, lantuang lantang batu sampai jam 2 malam, sampai jam 3 pagi. Tak hanya batu saja, galak-galak, musik tak tanggung kancang tiap malam. Sehingga tetangga aku lah dah merasa nyaman, Bapak Ibu. Puncaknya, suatu hari ada pasien melahirkan di rumah ibu tu, di bidan. Namanya orang melahirkan, ibu tu lah latih lah sehari semalam menahan sakit, tak lalu tu. Lai anakku ingin istirahat, lalu tak mau lalu, matanya lu lantuang lantang musik tahun kancang ni. Ibu bidan ko de ibu jo pasien tamu lah tetangga, Pak, mohon maaf ya. Boleh nak malam kini apa tak usah pakai musik main. Tetangga apa pasien ambo melahirkan yang ingin istirahat. Respon apa yang berlapau tadi, nyambi ayangnya ke belakang dengan galagak tu nyusiraman ke wajah ibu tu. Baralah kaburu tetangga, Bapak. Itu haram surga untuk tetangga yang begitu itu. Neraka tempatnya itu. Yang tidak aman tetangganya dari dirinya. Bapak Ibu, jangan pernah tetangga kita nama ibu bapak kok baralik jam 10 organ tu tutup leh. Jangan kim sampai jam 1 malam. Orang kata rajo besok bagai, orang kata serahat bagai. Bapak Ibu bayangkan organ tu lantung lantang tembok saya menggagah apalagi dado. Apa sampai jam 1 jam 2 lantung lantang organ menggaduh orang lalok tu mah. Jam 10 tutup organ tu lah, besok lah, siang. Tak kelama dia awak ni, duit kau nak dirimbu itu, jadi tengah komplek itu. Tolong yang beradik, kau tolong jaga elok-elok. Kau ada tetangga di sekeliling merasa tak nyaman dengan bunyi-bunyian yang kali itu, apa bermasalah di akhirat itu, percayalah kamu. Yo beradik, Ustaz, sekali-sekali, tak ada cerita sekali-sekalinya lah. Tak boleh mengganggu tetangga tu. Iko apa ibu masalah, kalau ibu beradik, itu mengambil jalan tu bermasalah tu. Jalan tu punya orang banyak tu. Tamu orang tu sadonya minta maaf, minta halal kenya. Pak, ibu dan kabar adik ya rumah sampai ya. Gedung tak bayi lah, itu pasal pakai jalan ya. Tolong halalkan kat pada hari ya. Jadi ya tamu orang cik-cik. Pada masalah Pak dia tangga besok. Besok dia akhirat payah mencari orang. Kalau kini dia murah dah 2 alamatnya nampak rumahnya langsung. Tak boleh menyakiti tetangga. Tak beriman. Itu Nabi sebut begitu tu. Lalu kata Nabi, iza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha fata'ahad jiranaka. Bila engkau masak sayur, masak gulai, banyakkan kuahnya, bagilah kuah itu ke tetanggamu. Dah hebat ibu ya. Ibu kalau masak gulai, masak sayur, labian kuahnya. Bagi tetangga kuah tu, kuah satu kuahnya. Bapak Ibu jangan marah pula aku jantan kuah di tetangga. Bakok kuah di kecik Nabi Bapak Ibu. Tak sadu orang hidupnya berlebih. Mungkin inyo balikan sepotong tu inyo jo anak-anaknya. Tak mungkin nyo bagi kau ikan sepotong tu loh. Kuahnya antan. Kuah itu bukti dia ingat kita. Orang kalau menyayangi kita, apapun yang dia miliki dia ingat kita. Itu makanya kata Nabi tahabu. Bukti kalian saling mencintai
kalian saling berbagi. Jadi kalau ada orang bagi ya kawan, aku tandanya sayang kawan tu. Ibu kalau ada tetangga ke Bukit Tinggi, nyobalian ibu keripik 10.000. Nyuantan bu, ambo patang ke Bukit Tinggi ko oleh-oleh keripik. 10.000 kan murahnya tu ibu keripik kan. Akhir ibu alhamdulillah takana jo ambo ibu dak itu. Karena memberi itu mencintai. Orang kalau rajin memberi karena dia mencintai orang itu. Ibu kalau acuk dapat hadiah dari apa, itu tanda apa sayang ke ibu. Tapi kalau setahun minta balik jilbab bisu panjang sudah itu tidak sayangnya ke ibu itu. Ya. Jadi tanda orang sayang itu acuk baragi. Jadi kok tetangga kau baragi kawak jangan dilihat nilai pemberiannya tapi cintanya kepada kita. Makanya kata Nabi, kalau engkau diberi tetanggamu, fakafi'u, balas pemberiannya. Ibu kalau diagi tetangga, jangan piring kosong balian, tak boleh. Isi piring tu. Apapun isinya isi. Oh, tak ada loh Ustaz, kata Nabi, kalau tak ada pembalasnya, fadu'ulah, doakan tetanggamu. Bu, piring ibu di rumah lampik kosong ah. Dah ada dia ambo pembalih lah. Ambo doakan si ibu ni. Mu lapang saya rasa ibu ndaknya. Kok lapang rasa ibu kan ambo dapat beko tu akhir tu awak beko tu. Gitu. Doakan tetangga tu kalau ndak ada pembalihnya doakan. Itu adabnya. Makanya ibu-ibu kalau memasak agi ke tetangga. Iku masak kolak durian lah mengapupu bangun kesabala dengan durian kau nak tiba. Masak bagi. Itu makanya kata Nabi, laisal mu'min, bukanlah dia orang beriman yang tidur dalam perut kenyang, wajaruhu ja'i'un ila janbi, tetangganya tidur dengan perut kosong. Tak beriman tu. Nyol lalu parut kanyang bakaru, tetangganya tak makan lalu lah. Tu tak beriman orang tu. Itu makanya Bapak Ibu dulu di kampung dulu Bapak Ibu ya. Rumahku tak ada berpagar Bapak Ibu. Rumahku lapis. Maka betul tetangga aku bertanya lah makan. Lah ada baris lah. Kalau tak ada baris pinjam ke sabalah. Tak betul? Kini di kota-kota Bapak Ibu lah mati tetangga aku tak tahu yang sabalah. Maka betul tetangga berpagar tinggi sadonya. Dulu bawang kurang lado, kurang barian ke sabalah cuma. Makanya ada kejadian kemarin tu di mana tu di Jawa Barat yang viral kemarin tu. Seorang bapa menyembelih 4 anaknya. Kenapa anaknya menangis kelaparan tak tahan dia disembelihnya anaknya. Kalau tetangganya menjaga, memperhatikan, bertanya, takkan mungkin begitu terjadi itu. Makanya Bapak Ibu kalau anak-anak tetangga menangis sampai malam, tamui, mungkin kelaparannya, mungkin sakitnya, mungkin tak ada piti membawa ke rumah sakit loh. Itu buat tetangga kau. Makanya kata Nabi, Ausani Jibril bil jiran hatta sayuwarisuni. Kata Nabi, Jibril kalau turun membawa wahyu, sebelum Jibril pulang selalu berkata tetanggamu, seperti Jibril hendak menjadikan tetangga saya ahli waris saya. Ahli waris 2 saja. Karena hubungan darah, anak, cucu, bapak, kakek, saudara. Atau perkawinan suami istri, tak ada yang ketiga. Yang ketiga perbudakan, tak ada lagi. Kalau ada yang ketiga yang berhak dapat warisan tetangga. Tetanggaku dusa anak kandung Bapak Ibu. Ambo tinggal di Padang, kakak ambo tinggal di Morolabu. Terjadi sesuatu di Padang di rumah ambo. Ambo telefon udah ambo dah, tolong lambu ke udah ambo malam hari macam ni. Besok lah macam ni. Siapa kamu nolong ambo di tetangga ambo? Ikut jo tetangga lama tahun-tahun tak belok, Masya Allah. Akan masjid rajinnya tu. Salat berjamaah tak itu. Tapi di masjid cik duduk dujung tu, cik duduk dujung tu. Pada belok tetangga. Oh, tak ada nilai amal Bapak Ibu percayalah. Habis. Nah, hadis terakhir saya bacakan ni. Min sa'adatil mar'i al-muslim, kata Nabi ada 3 tanda orang beriman tu bahagia. Dia akan menjadi orang bahagia dunia akhirat kalau 3 dia dapat. Salah satunya kata Nabi wal jarus salih, kalau dia dapat tetangga orang saleh. Masalah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dapat tetangga orang saleh, itulah manusia yang paling bahagia.
Makanya kata Nabi apa dalam sebuah kata hikmah dikatakan al-jar qablad dar. Kalau ingin membeli rumah, lihat siapa di sebelahnya. Tetanggamu sebelum rumahmu. Ibu bapak kalau kau beli rumah, tanya orang sok kida mungko belakang. Kalau orang saleh, mahal beli. Bapak ibu menjadi orang paling bahagia kalau dapat tetangga saleh. Tapi kalau tetangga tidak saleh, murah pun jangan beli. Celaka kita nanti kalau tetangga tidak saleh. Jamaah saya pernah tanya, pernah cerita ibu. Jadi nyom beli rumah di Padang, di area di Tabiang itu. Waktu kau beli rumah, tahulah tetangga aku polisi, pangkatnya perwira. Senanglah pak aku dapat tetangga polisi, kurang penting. Tapi tidak diselidiki loh tetangga aku, ba'a perilakunya, ba'a akhlaknya, ba'a agamanya, dah. Yang pentingnya perwira polisi. Senang pak aku balik rumah, sabalah rumah pak tu. Yang terjadi setelah rumah aku di Bali, dah tinggal awak di situ, kiranya apa polisi ko, setiap malam minggu, malam, karaoke tiap malam sampai jam 1, jam 2. Tak nak bisa lalu, kalau malam minggu pun tak bisa lalu. Kok di KCN kapak polisi itu pistolnya keluar. Tak beda dapat tu. Kau dapat tetangga nama itu. Payah kalau tetangga tak saleh. Tapi kok dapat tetangga saleh, bahagia. Ada jamaah bo cerita ibu. Ikut kejadian nyata ibu ya di Medan. Cerita jamaah bo ya. Jadi ada di Medan tu tetangga, orang bertetangga berdua pak. Keluarga Yobana akrab coba di sana. Masing-masing punya anak ampek. Anak yang berampek nombor 8 ke, ikut seumur lah Bapak Ibu. Yang nomor 1 sama gadang, nomor 2 sama gadang, nomor 3 sama gadang, nomor ampek sama gadang. Coba di sana lu ampek anak ke 8 orang. Nah, apaknya akur, istrinya akur, anak-anakku aku Yobana akrab pada tetangga. Tak ada selok orang pada tetangga lah. Apa nencik kayu, apa nencik agak miskin hidupnya. Qadarullah apa yang miskin ke mati dulu. Mati dulu. Lah mati apa yang miskin ke, lah sekian lama berlalu, apa yang tetangganya ke perhatian anak-anak ke. Makin hari makin payah, makin hari makin payah. Dia apanya lah mati. Isteri ko tak punya penghasilan pula. Nah, suatu malam mengeceklah apa ko ke istrinya leh. Kecek apa tu bu? Saja apa tu meninggal, anak-anaknya tak terawat leh. Ibu aja dia anak-anaknya sampai orang. Kau angkui anaknya kemari, bahannya awak tinggal anak di rumah awak. Kau bela awak merawat anak-anak tu. Kecik istrinya ibu. Onde pa ambu ampe tak taluk dan boleh pa. Ambu ampe kau selalu bari ambu pa. Kini kapak tambah lu ampe lai, dia tak taluk dan boleh. Kau apa angkui induknya langsung bahannya jadi je pak tu. Menikahlah pak kau jibu tu. 2 isteri 8 anak cik rumah. Tak hebat kalau dapat tetangga saleh tu. Nah, maka ibu cari-cari lah jando sawala tu. Aku ado dan enggak payah suruh apa-apa tolong tu selamat anak aku. Ko itu kecik ibu tak kabedaan aja lah bapak. Jelas kan. Kami menunggu kalimat ini tu dari ibunya tu. Ya. Lain tak ada di kami jando-jando banyak dekat kami. Cuma ibu tak mau luar dekat kami lo. Uluan dah tu. Cubalah. Aku dapat tetangga saleh bara kerancak ibu dah. Aku mau ibu begitu surga langsung percayalah kamu surga. Kami penghana kami pun lain sama ya bu. Cuma dak terkecil lah. Cuba ibu uluan tu pak. Tu ada jando sawana ya anaknya banyak ya. Dia nak apa menyelamatkan ya. Cuba ibu fikir-fikir lah rumah begitu loh. Gitu. Mana tahu kok lebar rubah penghana ibu. Itu. Ya apa-apa kau nyopiti banyak. Ibu makan kepada banyakannya. Ancak ibu selamatkan tu. Ya, apa aku bisa 2 3 ampek bagaimana? Lah selamat cik tambah cik lain. Lah selamat cik tambah cik lain ampek. Suruh ibu Firdaus langsung tu. Saya lah kamu. Nah. Cik ibu, ambo kau nak Firdaus dah anti lah ustaz pada situ ya. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Ini pentingnya kita dengan tetangga. Kau dapat tetangga saleh, bahagialah kita. Makanya carilah tetangga yang saleh, gitu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.